Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya GB Kelvin Priadi, NIM 119300040, Program Studi Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Zilal Gifari Purnomo dengan NIM 119300032 dari Prodi Teknik Kelautan 2019 kelas RB. Berikut merupakan outline pembahasan kami. Yang pertama, atmosfer dan laut. Yang kedua, ENSO dan EYOT. Yang ketiga, dampak ENSO dan EYOT. Yang keempat, lokasi daerah. Interaksi antara atmosfer dan laut. Interaksi antara atmosfer dan laut merupakan kedua hal yang sangat berkaitan. Dilihat dari siklus hidrologi yang merupakan sirkulasi di bumi ini. Energi matahari yang merupakan penggerak utama dari siklus ini memanaskan samudra hingga air laut menguap. 90% penguapan terjadi di laut, 10% sisanya barulah penguapan yang terjadi di perairan lainnya dan di evapotranspirasi. Dari siklus tersebut dapat kita lihat bahwa pengaruh laut sangat besar terhadap kejadian cuaca, terutama dalam hal pembentukan presipitasi. Presipitasi hampir tidak mungkin terjadi tanpa penguapan dari laut akibat sinar matahari. 90% penguapan berasal dari lautan. Keadaan laut yang dapat mempengaruhi cuaca, salah satunya suhu muka laut. Pengaruh suhu muka laut dapat kita lihat dari salah satu fenomena laut dapat mempengaruhi keadaan atmosfer, terutama daerah tropis yaitu El Nino dan La Nina. ENSO dan EYOT. ENSO yang kita tahu ialah El Nino Southern Oscillation, yang mana merupakan fenomena alam berupa fluktuasi suhu pada air laut yang terjadi di wilayah timur Samudra Pasifik. Sedangkan EYOT, yaitu Indian Ocean Dipole, merupakan fenomena iklim atau fenomena osilasi berupa perbedaan suhu pada permukaan air laut yang terjadi di bagian barat Samudra Hindia. Adapun perbedaan antara ENSO dan EYOT. Yang pertama adalah ENSO. ENSO terbentuk di Samudra Pasifik. ENSO terbagi menjadi dua, yaitu El Nino dan La Nina. El Nino merupakan penurunan curah hujan jauh dari normalnya atau musim kering yang berkepanjangan. La Nina merupakan fenomena yang memicu pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Sedangkan EYOT terbentuk di Samudra Hindia. EYOT terbagi menjadi dua, yaitu EYOT positif dan EYOT negatif. EYOT positif dan EYOT negatif merupakan suatu fenomena yang berbanding terbalik. Pada saat EYOT negatif mengalami peningkatan dan suhu perairan di Samudra Hindia bagian timur, maka akan terjadi menurunnya suhu perairan di barat atau benua Afrika. Begitupun hal yang sama terjadi sebaliknya pada EYOT positif. Pada EYOT atau Indian Ocean Dipole dibagi menjadi dua, yakni EYOT positif dan juga EYOT negatif. Pada EYOT positif, saat wilayah pantai barat Sumatera bertekanan tinggi, maka hal sebaliknya yang terjadi di wilayah timur pantai benua Afrika akan mengalami tekanan rendah, sehingga aliran udara dari bagian barat Sumatera ke bagian timur Afrika mengalami pembentukan awan-awan konvektif di wilayah Afrika dan menghasilkan curah hujan di atas normal. Sedangkan pada EYOT negatif, jika wilayah barat Sumatera mengalami curah hujan yang tinggi, maka hal yang berlawanan pun terjadi di wilayah timur Afrika yang mengalami kekeringan. Fenomena ini diasumsikan karena terjadinya pergerakan awan konvektif yang dibentuk di daerah Samudra Hindia dari wilayah Afrika ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa dampak yang disebabkan oleh fenomena ENSO dan EYOT. Yaitu pada saat El Nino terjadi di Indonesia akan mengalami kekeringan atau kemarau panjang, kebakaran,
Polusi debu meningkat karena kurangnya curah hujan. Sedangkan Indonesia akan mengalami curah hujan yang berlebihan jika terjadi La Nina. Begitupun pada iot, di mana saat iot positif terjadi penurunan curah hujan, maka pada iot negatif terjadi kenaikan curah hujan. Provinsi Bengkulu. Seperti yang kita tahu, bahwasannya provinsi ini adalah salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia. Dan di sana terdapat penelitian berupa analisis pengaruh anomali iklim terhadap curah hujan dengan menggunakan metode Phase Fourier Transform atau FTT dan juga Lom Predogram. Dengan metode FTT didapat bahwa nilai perulangan hujan yang dominan yaitu 2,8 tahun. Nilai ini adalah nilai perulangan hujan yang terpengaruh oleh iot. Berdasarkan grafik yang ada, dapat dilihat bahwa menurut data BMKG, daerah yang terpengaruh oleh iot adalah stasiun hujan Kepahyang dengan nilai PSD 4,34 mm persegi. Sedangkan pada stasiun Fatmawati serta Pulau Baai mendapat nilai masing-masing 3,42 mm persegi dan 1,12 mm persegi. Lalu, pada daerah yang paling terpengaruh perubahan iklim iot, menurut data TRMM adalah stasiun hujan Fatmawati dan Pulau Baai dengan nilai PSD 0,63 mm persegi dan nilai untuk stasiun Kepahyangan adalah 0,15 mm persegi. Selanjutnya, pada metode Lom Predogram didapatkan nilai perulangan hujan dominan yang disebabkan oleh ENSO adalah 3,8 sampai 4,4 tahun. Dan menurut data dari BMKG, daerah yang paling terpengaruh oleh El Nino dan La Nina ialah stasiun Kepahyang dengan nilai PSD mencapai 25,37 mm kuadrat. Dan untuk nilai di stasiun Fatmawati dan juga Pulau Baai masing-masing ialah 4,08 mm kuadrat dan juga 2,44 mm kuadrat. Kemudian, daerah yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim El Nino dan La Nina menurut data dari TRMM adalah stasiun hujan Fatmawati dan Pulau Baai dengan masing-masing nilai 0,37 mm kuadrat. Lalu pada stasiun Kepahyang didapat 0,28 mm kuadrat. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai fenomena ENSO dan iot. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.